sel yang berubah sifat, mutasi dia. Jadi tubuh kita itu penuh dengan sel-sel. Jadi beranak bercucu dia. Saking banyaknya membentuk benjolan dia, mutasi. Berubah perilaku dia. Jadi jaringan otak itu berbeda dengan jaringan tubuh yang lain. Jika dihinggapi oleh tumor yang berasal dari tempat lain, pertumbuhannya bisa sangat cepat, melebihi dari tempat asalnya. Jadi tumor otak itu sebetulnya bisa dibagi dua bagian besar ya. Satu memang asalnya itu dari otak itu sendiri atau struktur di dalam kepala. Satu asalnya dari tempat lain. Misalnya nyebar dari payudara atau paru-paru terus ke otak dia. Jadi secara definisi itu bagi dua besar. Bisa asli dia primer di dalam kepala, bisa juga asalnya dari luar menyebar ke dalam otak. Jadi kalau secara gejala, kalau tumor di otak itu, kita tidak bisa membedakan persisnya ini primer atau sekunder berdasarkan gejala. Segala sesuatu tumor yang letaknya di dalam otak, itu gejalanya bisa kita bagi dua bagian besar. Satu, karena peningkatan tekanan di dalam rongga kepala. Karena ada sesuatu yang tumbuh, tentu menyebabkan tekanannya meningkat. Karena ada sesuatu yang menduduki volumenya di dalam kepala. Nah, gejala-gejala dengan peningkatan tekanan di dalam kepala, itu sakit kepala, muntah yang proyektil, kemudian visus ya, artinya ketajaman penglihatan menurun ya, dan kejang. Nah, itu gejala umum tekanan tinggi di dalam kepala. Nah, sedangkan bagian gejala yang lain itu berdasarkan lokasi. Jadi kalau yang berdasarkan lokasi itu tergantung di daerah mana dari bagian otak itu yang kena tumor itu. Kalau dia mewakili gerak sebelah kanan yang kena, maka daerah tersebut kalau ada tumornya, maka tangan dan kaki kanannya mungkin lumpuh ya, atau lemah. Nah, kemudian kalau kena di daerah penglihatan, gangguan lapangan penglihatan. Kalau kena di daerah bicara, orangnya jadi nggak bisa bicara. Ada gejala yang kita sebut gejala topografis. Jadi gejala itu berdasarkan lokasi di mana dia terdapatnya. Kalau tumornya primer atau sekunder atau bahkan infeksi atau perdarahan, kalau kena daerah tersebut akan memberikan gejala yang lebih kurang mirip dia. Nah, jika kita ingin melihat ini asalnya dari tempat mana, apakah itu aslinya primer di otak atau aslinya itu berasal dari organ lain, katakanlah dari paru-paru, maka kita mesti telusuri pemeriksaan lebih jauh ya. Di samping gambaran MRI kepala atau CT scan, barangkali kita harus juga melakukan pemeriksaan yang lebih canggih yang lain dengan pencitraan seluruh tubuh, PET scan ya. Kemudian pemeriksaan foto di daerah paru, abdomen, perut ya. Dari semua data-data itu baru bisa kita berpikir menyimpulkan ke arah ini aslinya dari otak atau asalnya itu berasal dari luar otak. Jadi kalau hanya dari berdasarkan gejala saja akan sulit kita langsung bisa membedakan ini primer di otak atau sekunder berasal dari tempat lain. Jadi sebetulnya tumor otak itu, tumor secara umum itu tuh penyebab persisnya kita harus jujur untuk mengatakan tidak tahu persis yang mana. Karena tumor itu adalah sel yang berubah sifat, mutasi dia. Jadi tubuh kita itu penuh dengan sel-sel. Jadi sel ini pada saat dia berubah sifat, yang tadinya dia tidak membelah dan memperbanyak diri, jadi beranak bercucu dia. Saking banyaknya membentuk benjolan dia. Itu dalam bahasa kedokterannya kita sebut mutasi.
berubah perilaku dia. Persisnya yang mana yang memicu itu sebetulnya dalam medis itu tidak tahu persisnya yang mana. Tetapi ada sekelompok faktor resiko. Jadi faktor resikonya itu adalah yang kita sebut macam-macam. Apakah itu merokok, ya, makan makanan pengawet yang banyak mengandung pengawet, ya, kemudian minum alkohol, ya, berlebih, kemudian kehidupan yang tidak sehat, ya, tidur nggak cukup, kurang tidur dan sebagainya. Jadi itu semua adalah faktor resiko, tetapi bukan penyebab. Karena kalau penyebab itu harus, jika dia ada, harus pasti dia menyebabkan. Jadi jawaban persisnya itu kalau penyebabnya kita tidak tahu persis. Nah, jika sudah terjadi adanya tumor atau benjolan di otak, maka berikutnya itu kita harus memastikan ini apa jenisnya. Karena itu adalah bagian yang menurut saya paling penting. Ini untuk menentukan diagnosa pastinya. Jadi jenis-jenis tumor itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita memberikan pengobatan. Ya. Nah, pada saat kita menentukan jenisnya itu, dari situ kita akan bisa pilih dua bagian besar, apakah ini asalnya persisnya dari dalam rongga kepala, primer dia, atau asalnya dari tempat lain, menyebar ke otak. Nah, kalau yang berasal dari tempat lain, apakah dari usus, dari payudara, dari paru-paru, pengobatannya akan basicnya itu meliputi daerah tersebut juga. Jadi mengikuti daerah asalnya, ya. Tetapi yang di otak itu, apapun dari manapun asalnya, harus menjadi prioritas yang di otak. Ya, katakanlah misalnya asalnya dari payudara, ya, yang di otak harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena yang di otak ini subur. Jadi jaringan otak itu berbeda dengan jaringan tubuh yang lain. Jadi jaringan otak itu seperti tahu dia, konsistensinya. Ya. Kemudian kaya akan nutrisi di dalam otak. Lalu aliran darahnya bagus. Sehingga daerah gembur ini, jika dihinggapi oleh tumor yang berasal dari tempat lain, pertumbuhannya bisa sangat cepat, melebihi dari tempat asalnya. Nomor 2, karena otak itu mewakili fungsi. Jadi, menentukan kualitas hidup pasien, ya. Apakah ini orang ini nanti lumpuh, tuli, buta, itu semua asalnya dari otak. Jadi oleh sebab itu, yang di otak itu harus menjadi prioritas. Di samping pertumbuhannya cepat, kualitas juga menentukan. Sehingga kita ingin mempertahankan kualitas hidup orang itu sebaik mungkin. Jadi dia akan tetap menjadi prioritas. Baru nanti dari tempat asalnya itu apa, katakanlah kalau dari paru-paru, sesuai dengan jenisnya nanti akan diobati. Kalau yang primer di otak itu bisa asalnya dari selaput otaknya, bisa juga asalnya dari jaringan penyokong saraf di otaknya. Ya, ada yang jinak spektrumnya, ada yang ganas, ya. Nah, tentu nanti setelah dipilah-pilah, baru nanti ada penentuan kebutuhan tindakan lanjutannya apa. Apakah bisa kita operasi sampai bersih, ataukah habis operasi kita perlu sinar, apakah perlu kemoterapi lanjutan, atau yang terbaru ini saat ini ada yang kita sebut targeted therapy. Sebetulnya bukan kemoterapi dia. Jadi obat yang diberikan seperti obat kalau orang hipertensi minum obat darah tinggi, obat untuk orang diabetes, agak mirip seperti itu konsepnya. Jadi pertumbuhan tumornya itu dikunci oleh obat ini. Ya. Jadi kita kunci dengan pemberian obat. Nah, itu namanya targeted therapy. Lalu yang paling baru belakangan justru yang terbaru itu kita sebut imunoterapi.
Nah, imunoterapi ini adalah merekayasa kita punya sel darah putih, T limfosit, ya, sel darah putih kita itu, untuk melawan tumor itu. Ya. Tetapi ini masih dalam tahap masih dini, karena banyak kendala-kendala yang menghalangi ya sel darah putih itu melewati yang kita sebut sawar darah otak. Jadi itu nggak gampang. Sebetulnya sawar darah otak itu seperti pagar, ya. Jadi nggak semua yang ada di dalam darah itu bisa lewat ke sel-sel otak. Tujuannya sebetulnya baik, melindungi diri kita. Jadi kalau kita keracunan, yang terakhir kena itu otak. Nah, jadi kalau duluan kena otaknya justru orang udah nggak sadar barangkali. Nah, yang kira-kira begitu. Nah, tetapi kekurangannya adalah pada saat kalau pemberian obat ini tidak bisa tembus ke pagar ini, berarti nggak kena ke penyakit. Jadi tidak bisa mengobati penyakit di luar pagar. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau terjadi sakit kepala, misal, jika minum obat-obat dari obat yang sederhana yang dijual bebas di toko-toko obat, misalkan Panadol, sakit kepalanya sudah hilang, itu berarti sakit kepalanya tidak serius. Jika gejala itu persisten, sakit kepala atau gejala-gejala yang dialami oleh masyarakat ini menetap, nah maka ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, misalnya sakit kepala sudah minum obat berhari-hari tetapi tidak hilang-hilang, itu ada baiknya diperiksakan lebih lanjut ke tenaga kesehatan. Ya. Nah, jika ada kecurigaan dan ketakutan, lalu gejala-gejala itu memang mendukung, diagnosa pastinya harus kita lakukan pencitraan di kepala. Ya, apakah memang ada sesuatu? Pemeriksaan ini penting untuk bisa memberikan informasi yang tepat sehubungan dengan pengobatan yang nanti akan diberikan. Karena gejala yang dialami dengan tumor otak dan stroke itu kadang-kadang bisa mirip. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ada gejala karena tekanan otaknya meningkat, stroke juga ada gejala tekanan otak meningkat. Ya, kelumpuhan pada stroke juga ada kelumpuhan, malah lebih sering pada stroke. Tapi stroke itu tetapi gejala kelumpuhan itu bukan murni milik stroke. Ya, bisa juga karena ada katakanlah infeksi di daerah tertentu di otak, di daerah gerak. Bisa juga karena tumor. Jadi itu penting sekali pemeriksaan dasar itu dilakukan jika gejala-gejala itu menetap. Sesuatu yang menetap, pasti ada sesuatu di dalam kepalanya dan itu harus diperjelas. Tidak mungkin gejala tumor otak itu hilang timbul. Ya, karena dia memang sesuatu yang tumbuh di situ. Jadi logika berpikir kita adalah bahwa gejala itu harus konsisten lalu menetap dan tidak pindah-pindah. Umumnya, secara umum harus berangsur-angsur. Karena tumor otak ini adalah sesuatu yang tumbuh, lalu mengisi volume. Jadi ada penambahan sesuatu yang tumbuh di dalam rongga kepala. Ya, jadi berbeda dengan kejadian stroke. Kalau kejadian stroke itu sesuatu yang mendadak. Bisa pipa pembuluh darahnya tiba-tiba pecah atau mampet tiba-tiba. Sehingga gejalanya itu saat itu langsung terjadi. Nah, kalau tumor otak harus berangsur-angsur. Tetapi ada yang berangsur-angsurnya itu pendek waktunya, hitungan beberapa minggu. Ada yang hitungannya berbulan bahkan bertahun. Makin panjang dia berangsur-angsurnya, itu makin jinak tumornya. Jadi, dokter itu penting mendapatkan informasi tersebut sehingga bisa memilah-milah. Ini arahnya ke jinak atau arahnya ke ganas. Ya. Jadi itu akan membantu kita untuk berpikir.
apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menjauhkan diri dari resiko-resiko untuk terjadinya perubahan sifat sel. Jadi hidup yang teratur dan sehat, nah itu penting. Jadi makanan yang berimbang itu salah satu faktor ya. Kalau dari dulu waktu kecil kita diajarkan untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Karena memang di dalam makanan ini menentukan keseimbangan zat gizi tubuh kita. Supaya keseimbangan di dalam tubuh itu dijaga dengan baik. Lalu kita bisa hindarkan hal-hal seperti yang berbau resiko, misalnya kebiasaan merokok, ya, hindari makanan yang disimpan dengan pengawet dan kelamaan, ya, protein yang rusak, ya, katakanlah tidur cukup, olahraga, ya. Saya kira itu adalah hal-hal yang sederhana yang semua kita bisa lakukan supaya bisa menghindarkan diri dari terjadinya perubahan sifat sel.